Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa alladzi kassa ahlal hadithi rida'a syarafi fi kulli iklim wa rafa'a sya'niha wa ala dzikrihim fi kulli hadithin wa qadim wa khassa min baini hamlati syar'i bi mazidi tasrif wa ta'dhim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Wa qala jalla wa ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu waladu wa lam takul lahu sahibah wa khalaqa kulla syai' wa huwa bikulli syai'in alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, saudara-saudara semuanya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup kita ini terlalu sebentar untuk kita berbuat yang terbaik, beribadah kepada Allah, sungguh hanya sangat sebentar. Kenapa dikatakan sebentar? Karena dengan perbandingan, sementara kita bekerja atau dalam hal ini beribadah kepada Allah hanya antara sekian tahun, namun akibat atau hasil dari ketaatan kita itu Allah memberikan balasan dengan jangka waktu yang tidak terbilang. Sehingga dikatakan di dalam Al-Quran, khalidina fiha abada. Selama-lamanya. Hasil akibat dari yang kita kerjakan adalah selama-lamanya. Maka saudara sekalian, nanti akan kita bahas unsur perbandingan ini untuk membuka hati kita, membuka wacana kita, betapa berkuasanya Allah, betapa Arhamar Rahimin Allah itu terhadap hamba yang mau bertakwa, yang mau mentaati apapun kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang saya membahasakan rekosone ora patiyo tapi hasilnya luar biasa. Kalau gampangnya nyambet gawe ora miroho ning upahnya tidak terbilang banyak dan lamanya. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan para sahabat. Semoga kita tergolong umat yang abiduna lillah, yang selalu sujud, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, saudara-saudara semuanya, baik yang ada di Masjid Arqam ini yang hadir secara offline maupun yang sekarang ada di rumah masing-masing, kita mensyukuri kenikmatan Allah ini dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Semoga pagi hari ini Allah ridha dengan apa yang kita lakukan.
Di dalam agenda yang sudah dituliskan, kita akan mempelajari tafsir dari surat 6, yaitu surat Al-An'am, dan dipilihkan ayat yang 102 dari surat ini. Namun ibu-ibu dan saudara sekalian, ayat ini adalah bagian dari beberapa ayat sebelum dan sesudahnya. Maka kita akan mempelajari kita ambil biar tidak terlalu panjang dan tidak terlalu melebar. Kita ambil saja mulai dari ayat 100, 102, 101, 102, kemudian sampai dengan kalau memungkinkan waktunya nanti sampai 104. Biar ini ada kelengkapan di dalam pembahasannya. Prinsip bahasan yang akan kita sampaikan adalah mengenai kekuasaan Allah, mengenai ma'rifah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala hal yang disampaikan langsung oleh Allah kepada kita. Baik, kita mulai ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alu lillahi syuraka'al jinna wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Allah menjelaskan, dan orang-orang musyrik itu dan orang-orang kafir itu, mereka mempunyai anggapan atau mereka menjadikan waja'alu, dan mereka itu menjadikan lillahi, bagi Allah, syuraka al-jin, yaitu sekutu berupa jin. Jadi orang-orang kafir itu menjadikan jin-jin sebagai pesaing Allah. Menjadikan jin itu lebih seakan berkuasa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah menjelaskan, wa khalaqahum, padahal Allah lah yang menciptakan jin itu. Orang kafir musyrik menjadikan jin sebagai sekutu kepada Allah. Padahal jin itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah mengatakan wa kharaqu, dan mereka itu mengada-adakan lahu, bagi Allah, banina, anak laki-laki, wabanatin, dan anak perempuan. Bighairi ilmin, tanpa mereka mempunyai ilmu sama sekali tentang hal-hal itu. Jadi ibu-ibu sekalian, saudara-saudara semuanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam ayat 100 ini bahwa orang-orang kafir itu menjadikan jin-jin dianggap setingkat Allah. Sekutu di sini artinya pesaing, setingkat Allah. Padahal jin-jin itu adalah ciptaan Allah. Kemudian mereka mengadakan atau mengada-adakan, ngarang. Mereka itu ngarang
bahwa Allah itu mempunyai anak laki-laki dan Allah punya anak perempuan. Tanpa mereka mempunyai pengetahuan apapun tentang hal ini. Maka Allah kemudian mengatakan subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah dan maha tinggi Allah amma yasifun, dari yang mereka sifatkan terhadap Allah. Jadi ringkasnya ibu-ibu sekalian, kita menjadi orang yang sangat bersyukur kepada Allah karena kita tergolong umat yang terlepas dari sifat yang semacam ini. Sifat apa itu? Sifat yang lebih percaya kepada jin. Menjadikan jin adalah sesembahan mereka, padahal jin adalah ciptaan Allah. Mereka juga mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Ada enggak agama yang mengatakan Allah punya anak? Ada. Allah punya anak. Mempunyai anak laki-laki dan juga mempunyai anak perempuan. Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah amma yasifun, dari pensifatan orang-orang kafir terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, sekarang itu sudah ayat 100. Nanti akan setelah pembacaan ayat dengan tafsir globalnya, nanti akan kita tafsirkan secara keseluruhan pada akhir waktu. Ini kita harus cermat banget memanfaatkan waktu ibu-ibu, karena waktunya nanti jam 10 kan harus sudah selesai. Gitu, agar panjenengan mempunyai aktivitas yang lain yang mungkin ada acara dawis, ada acara dawis enggak tanggal sekian deh ya. Dawis itu tanggal muda. Ya, kalau tanggal tua nanti enggak ada yang iuran. Ayat 101 Allah ngendika begini. Badi'us samawati wal ard. Anna yakunu lahu waladu wa lam takul lahu sahibah. Wa khalaqa kulla syai' wa huwa bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan badi'. Badi'u itu pencipta. As-samawati, seluruh langit. Ini ada kesulitan ibu-ibu sekalian. Ketika Al-Quran mengatakan as-samawat, itu kalau as-sama kan langit. Samawat, langit yang banyak. Kalau diterjemahkan mudahnya kan jadi langit-langit. Paham ya? Nah, ini kalau diterjemahkan badi'us samawati, Allah yang mencipta langit-langit. Padahal kalau langit-langit itu kan bahasa kitanya jadi atap. Gitu. Makanya saya tadi menerjemahkan as-samawati, yaitu banyak langit. Wal ardi, dan bumi. Allah yang menciptakan seluruh langit. Yang kita tempat ini kan hanya langit yang pertama. Di sana masih ada sab'a samawat. 7 lapisan langit. Yang oleh para ilmuwan dibahasnya sedemikian rupa. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kata-kata langit itu beserta isinya. Yang kita kemarin, Ahad yang lalu, kita sudah membahas sedikit tentang isi langit yang terdiri dari berjuta tata surya. Satu tata surya terdiri dari beberapa planet. Satu tata surya terdiri dari beberapa planet.
Tata surya yang kita miliki ini, yang ada di kita, terdiri dari bumi, bulan, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Pluto, apalagi, dan di sana ada matahari. Itu satu tata surya. Dan di langit itu, di alam semesta itu, ada terdiri dari berjuta tata surya. Bayangkan. Luar biasa. Semua itu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah murka betul dengan orang-orang yang menjadikan jin adalah syuraka, sebagai sekutunya Allah. Padahal jin itu adalah bagian kecil dari ciptaan Allah. Jin seperti halnya manusia adalah bagian kecil ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kekuasaan Allah itu meliputi segala-galanya yang dicipta. Sampai Allah mengatakan kemarin itu di surat Yunus, masih ingat saya kira, di surat Yunus surat 20 ayat 22 Allah mengatakan wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan bahkan sampai jatuhnya daun dari pohonnya itu semua atas pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah detail mengetahui apapun yang ada di bumi ini. Dan apapun yang ada di laut. Sehingga ibu-ibu sekalian, kadang kita terpikirkan, iya, kok nggak masuk akal teman, ada orang tidak percaya dengan kekuasaan Allah. Padahal kalau dihitung dari sisi pengetahuan, bisa jadi mereka yang tidak beriman itu adalah orang-orang yang luar biasa, yang jauh lebih pintar daripada kita. Ada nggak orang profesor, doktor kafir? Ada nggak? Banyak. Gitu. Banyak. Ada nggak orang yang nggak tamat SD tapi beriman dan beramal soleh? Banyak. Loh, kalau begitu iman ini modalnya apa sih sesungguhnya? Kok jadi orang aneh sekali? Ada orang yang benar-benar nggak iso maca nulis, dia beriman kepada Allah, tapi ada orang yang mempunyai pengetahuan luar biasa tentang kekuasaan Allah, tapi mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kemudian kita harus mengetahui betapa bersyukurnya kita. Kita ini wong-wong bodoh, ibu-ibu, saudara sekalian, tetapi kita mempunyai hidayah yang diturunkan oleh Allah. Namun kita menjadi orang yang lebih bodoh lagi daripada orang yang paling bodoh kalau kita sudah beragama Islam, mendapatkan hidayah dan tidak mau melaksanakan hidayah tersebut. Ada enggak orang Islam yang enggak mau sholat? Banyak. Jadi kalau diurut-urutkan yang paling bodoh siapa? Yang paling bodoh adalah orang Islam yang tidak beribadah. Masya Allah, kasihan mereka. Betul-betul harus dikasihani. Apa meneh orang itu miskin. Lalang dunia wis ora entuk apa-apa. Dia punya agama, tidak dilaksanakan. Apa meneh wonge itu wis tuwa. Nggih, ada lagi yang apa meneh? Apa meneh wis lara-laranen, Masya Allah itu. Wis tuwa lara-laranen miskin. Tidak mau beribadah. Panjenengan enggak ada yang kesidir kan? Enggak. Baik, ibu-ibu sekalian, saudara sekalian, kita lanjut dulu. Jadi sampai mana ya? Ya. Badi'us samawati wal ard.
Allah yang menciptakan seluruh langit, wal ardi dan bumi. Kemudian anna yakunu lahu, bagaimana terjadinya bagi dirinya, mana mungkin dia mempunyai seorang anak. Anna yakunu lahu waladun, mana mungkin dia mempunyai seorang anak. Walam takul lahu sahibah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai seorang sisihan, atau yang dinamakan di sini yang dimaksudkan adalah seorang istri. Jadi ibu-ibu sekalian yang saya hormati, yang kemarin saya matur, Rasul pernah mengatakan, tafakkaru fi khalqillah. Rasul mengatakan, berpikirlah kamu tentang ciptaan-ciptaan Allah saja. Wala tafakkaru fi dzatih. Jangan pernah berpikir tentang zatnya Allah. Fatuhlik, kamu akan hancur. Kamu akan rusak. Kamu akan menjadi orang kafir kalau berpikir tentang zat Allah, karena enggak nyanda. Saya pernah punya teman saya ini orangnya rotok kentir. Ketika ditanya-tanya kenapa, ternyata dia itu belajar tentang ilmu ning kenemenan gitu. Akhirnya enggak kuat, dan kemudian itu tadi cengangas dewean gitu. Demikian pula orang yang berpikir zat Allah, kalau diterus-teruskan menjadi orang gila. Dalam artian di sini rusak. Kan wong edan toh. Ini saya boleh ini tak bahasa kira tok kasar, wong ini dingin kan nggak enak kalau nggak dihangatkan. Kan wong edan toh. Kalau mengatakan bahwa Gusti Allah dua anak. Loh, kalau dikatakan nggere ono sing luwih dari itu, ini lebih gila lagi. Menjadikan jin-jin itu sesembahan di samping Allah, kan orang gila itu. Wong jin itu sendiri adalah ciptaan Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala, anna yakunu lahu waladu walam takul lahu sahibah. Mana mungkin Allah punya anak, sedangkan Allah Subhanahu wa taala apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang bisa seimbang menyaingi Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqa kulla syai'. Allah itu menciptakan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dan Hawa tanpa bapak ibu bisa. Yeah. Kalau Adam dicipta tanpa bapak ibu saja bisa, alangkah mudahnya menciptakan Isa yang tanpa bapak. Gampang mana? Ayo ibu-ibu, nek menurut panjenengan angel ndi? Gawe Nabi Isa karo gawe Adam. Ya angel gawe Adam. Kan gitu. Nek Adam itu tidak mempunyai bapak ibu dan jadilah manusia namanya Adam, tetapi namanya Nabi Isa ada ismis ono modale, yaitu dia ada ibunya. Kekuasaan Allah bisa-bisa saja terjadi terhadap apapun dan siapapun. Yang saya ini contoh, tapi ini kalau ada kesamaan jangan tersinggung loh. Ada seorang wanita ya, Pak. Wanita ini putra nomor 9. Dia seluruhnya 12. Jadi dia masih mempunyai adik nomor 10, 11, dan 12. Masih punya 3 adik. Dan dia mempunyai kakak 8.
Ketika dia menikah, tahun pertama punya anak, tahun ketiga nggak punya anak, tahun kelima belum punya anak. Semua orang menuding lanangi sing ora iso, kan gitu ya. Paham maksudnya ini? Ya. Dia anak nomor 9, menikah dengan seorang laki-laki sampai 5 tahun. Ya. Dia belum punya anak. Kesalahan sekarang terjadi pada keluarga si wanita. Keluarga wanita, kakak-kakaknya itu nuding suaminya, kamu tuh laki-laki nggak becus. Nggak mungkin adikku nggak bisa punya anak. Ini nomor 9. Ini kekuasaan Allah. Warna risi, setengah itu donyonyo terus dengan kakak-kakaknya istri. Akhirnya sang suami nggak kuat. Kita cerai. Kemudian laki-laki ini menceraikan sang istri. 2 tahun kemudian si wanita, setahun kemudian si wanita itu menikah lagi dengan seorang laki-laki. Dan laki-lakinya 2 tahun kemudian menikah lagi dengan wanita lain. 2 tahun dia menikah dengan laki-laki, yang lain ini, yang mbak yang nomor 9 ini belum punya anak. Yang laki-laki setahun kemudian dia punya anak. Sekarang kesimpulan, yang tidak bisa punya anak yang perempuan atau yang laki-laki? Urut nggak sih tadi saya ceritanya atau ngaco ya? Atau penjenengan nggak konsentrasi? Nanti habis ini ada sarapan. Suami istri, sing wanita anak nomor 9, sing laki-laki saya tidak tahu ceritanya. Ketika menikah, sing laki-laki saya tahu, sing laki-laki itu punya adik 1. Yang laki-laki punya adik 1. Yang perempuan punya adik 3, punya kakak 8. Menikah. 5 tahun kemudian gak punya anak. Suami istri ini gak punya anak. Si suami itu disindir-sindir terus oleh kakak-kakaknya perempuan. Yang kakak-kakaknya istri. Katanya laki-laki gak becus, laki-laki mandul dan lain sebagainya. Akhirnya sang suami tidak tahan karena disindir terus. Setiap kali dia namanya adik, silaturahim ke kakak-kakak kan biasa. Setiap silaturahim mesti kesindir itu. Akhirnya dia nggak kerasan. Sing laki-laki ini kemudian minta cerai dan si istri diceraikan. Akhirnya cerai. Setahun kemudian sang wanita yang nomor 9 menikah. Sampai 2 tahun belum punya anak. Sang laki-laki 2 tahun kemudian menikah. Setahun kemudian punya anak. Terus ini yang mandul siapa? Yang perempuan. Padahal anak nomor 9. Jadi di sini ternyata Allah memberikan kekuasaan. Jangan terlalu yakin. Ada nggak pernah ibu ada seorang seorang ibu putrinya dilamar oleh seorang laki-laki. Ternyata laki-laki ini adalah anak tunggal. Ibunya mengatakan, ojolah, dia anak tunggal, nanti belum tentu bisa memberi keturunan. Oh, belum, nggak bisa diurut begitu, nggak mungkin. Ini monggo yang tahu medis, apalagi hal ini nggak gitu, enggak. Gitu. Wong saya aja gitu, saya kan nomor 6. Saya punya adik 4, 10. Setelah saya menikah, saya hanya punya anak 4. Jadi anak 16 ya bisa jadi. Baik ibu-ibu sekalian, kembali lagi.
Wa khalaqa kulla syai', Allah lah yang menciptakan segala-galanya, wa huwa bikulli syai'in alim. Kata-kata alim, maha taunya Allah sangat beda dengan taunya manusia. Ibu, panjenengan tahu kondisi badan panjenengan? Tahu. Seberapa banyak? Tahu panjenengan kebutuhan panjenengan? Tahu. Seberapa banyak? Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih tahu tentang kebutuhan kita daripada kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih tahu tentang kondisi kita, kapan kita akan sakit, kapan kita akan sehat. Pakai sarana apa kita sakit dan pakai sarana apa kita sembuh dan seterusnya. Allah Maha tahu. Berapa anak yang akan dilahirkan oleh panjenengan? Allah Maha tahu. Laki-laki atau perempuan? Allah Maha tahu. Dan kalau anak itu menjadi apa? Allah Maha tahu. Dan semuanya itu manusia hanya diberi kewenangan ikhtiar. Dan ikhtiar itu adalah doa. Dan doa itu adalah ikhtiar yang terrealisasikan. Ibu enggak menyadari bahwa semua yang panjenengan usahakan itu harus doa. Yang kita usahakan harus doa. Jangan sampai kita mengusahakan sesuatu, ikhtiar sesuatu tanpa ada unsur permohonan kepada Allah. Saya sakit, saya berobat, saya ikhtiar. Semoga dengan ikhtiar ini Allah berkenan menyembuhkan saya. Saya masih muda, rezeki saya semacam ini, nyaris nggak punya, saya bekerja. Untuk apa bekerja? Saya berharap, semoga dengan saya bekerja ini Allah berkenan melimpahkan rezeki kepada saya. Saya akan selalu berbuat baik pada istri saya. Kenapa? Karena saya berharap dengan saya berbuat baik pada istri saya mendapatkan rahmah barokah dari Allah, saya mendapatkan kebahagiaan dunia dan saya mendapatkan kebahagiaan akhirat. Selalu itu. Nah, begitu kita melanggar sedikit, maka kita sedang mencari sesuatu yang sulit. Ibu, ketika panjenengan merengut dengan suami, itu panjenengan sedang berdoa. Semoga dihilangkan kebahagiaan hamba ya Allah. Sama. Namun ketika panjenengan ceria, panjenengan membantu berbuat baik kepada suami meskipun suami salah, maka panjenengan sedang berdoanya kepada Allah. Makanya jangan pernah berbuat baik pada suami. Angel ya. Makanya jangan pernah berbuat baik pada suami. Tetapi taatilah Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap istri harus berbuat baik pada suami. Paham maksudnya? Sehingga ketika kita berbuat baik kepada suami atau istri adalah bukan karena suami. Tetapi karena ini diperintah oleh Allah, langgeng kita. Lalu dikapak-kapak ke suami berbuat apapun pengen tetap berbuat baik, wong nyong gawe apik ora karena jenengan Mas. Nyong gawe karena Gusti Allah. Jenengan petitian jempalingan rono. Selama aku menjadi istrimu, aku akan berbuat baik terus sama kamu. Dan karena cucu. Ini sepotong aja. Mungkin panjenengan selama ini, kenapa sih hidupku dengan suamiku tuh kok gersang banget? Iya. Kenapa kok gersang? Ya karena nggak ada airnya kan. Ya KB naik gersang kan berarti kurang disiram. Lah siramnya pakai apa? Siramnya pakai keikhlasan. Disiram pakai keikhlasan. Kalau saya melakukan semua ini, ya Allah, seandainya aku bukan orang beriman, harusnya aku sudah marah-marah pada suami dan sudah aku tinggalkan suami. Oh, tapi tidak. Saya berbuat baik pada suami bukan karena suami, tetapi karena diperintah oleh Allah. Allah, berkahilah hamba dan ampuni dosa-dosa hamba dengan selalu berbuat baik kepada suami. Ikhtiar yang semacam ini dinamakan doa.
Makanya ibu-ibu sekalian jangan pernah melakukan apa-apa kecuali kita mesti memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Memberikan uang SPP pada anak. Mbak iki dibayar ke ya. Nah, bismillah muga-muga berkah ya. Ibu itu dongake ya. Halus. Niatnya adalah karena Allah. Insya Allah anak keterima banget. Tetapi kalau ada orang yang tidak mengikat diri kepada Allah kan dia bayar ke SPP beda Ibu. Ya bayar no. Sekolah bayar larang, keset. Sinau sing bener, sembayangnya wit. Para pecucu apa? Cucu. Si anak nombor duit itu juga hatinya gersang. Kemudian sambil ngomel. Ibu ninyong dan lain sebagainya. Hal-hal macam ini harus diperbaiki terus. Kenapa ibu-ibu? Karena kekuatan kita, iman kita kepada Allah adalah segala-galanya. Allah mengetahui semuanya. Yang kadang-kadang yang berat adalah apa yang kita karepke, yang kita harapkan tidak terwujud. Kenapa? Karena Allah melihat ini bukan kebutuhan kita. Nggak ora pantes blas. Permintaan itu. Seperti misalnya setiap orang, ya Allah, mudahkan rezeki hamba, ya Allah. Lancarkan, ya Allah. Bahkan kita menyebut tetangga, seperti tetangga hamba itu, ya Allah. Duitnya akeh banget, padahal rata sembahyang, ya Allah. Kenapa hamba yang sholat, hamba yang taat padamu, diberi uang yang sedikit, ya Allah. Gitu. Ini namanya maidu Gusti Allah. Gak boleh itu. Yeah. Apa yang kita harami, yang kita hadapi, itu yang sudah terbaik. Apa yang kita rasakan sekarang, itu sudah yang terbaik. Kalau kita memilih yang lain, berarti kita memilih yang tidak baik. Kalau Allah tidak menghendaki. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW membagi doa itu menjadi 4. Doa itu akan terjadi 4. Ketika kita nyuwun kepada Allah, itu yang pertama, doa itu dikabulkan. Yang kedua, doa itu ditunda pemberiannya. Yang ketiga, doa itu enggak pas untuk kita, maka diganti oleh Allah dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah siapapun yang berdoa akan diberi ampunan dari dosanya. Maka ibu-ibu sekalian, panjenengan berdoalah sebanyak-banyaknya kepada Allah ning donga yang pantes. Gitu. Ye. Jangan minta ya Allah jadikanlah hamba orang yang kaya raya ya Allah. Nanti kalau kaya raya panjenengan hari Ahad nggak ikut pengajian. Kan? Iya, atau panjenengan ya Allah. Jadikanlah hamba besan dari Bapak Jokowi. Ngaco. Gitu. Baik ibu-ibu sekalian, dah ini ayat tadi ayat 101. Ini kalau dicek ada yang nggak urut loh, si mau ayat apa, si ngerembuk apa gitu. Yeah. Tapi wong ini bukan kuliah dan ini bukan sekolah, ora bisa ya ora apa-apa kan gitu. Iya, panjenengan yang penting kita mendapatkan intisarinya. Nah, sekarang masuklah kita ke ayat induk. Yaitu ayat yang di dalam jadwal adalah ayat yang akan dijelaskan, hanya kita lebarkan dengan ayat 100, 101 dan 102, 103, 104 kalau memungkinkan. Sekarang kita lihat ayat 102 Ibu. Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 102 surat Al-An'am. Al-An'am itu surat nomor 6. Allah ngendika, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in waqir. Yeah. Allah di sini mengatakan dzalikum. Demikian itulah Allahu Allah
Rabbukum, Tuhan kalian. La ilaha illahu, yang tiada sesembahan selain dia. Tidak ada sesembahan selain dia. Tidak ada pengharapan selain dia. Tidak ada yang dimintai tolong selain dia. Tidak ada sandaran selain dia. Segala-gala hidup yang kita lakukan adalah landasan akhirnya mesti Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala-galanya untuk kita. Khaliqu kulli syai'in. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Ibu, namanya mengatakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kita itu apa saja, Ibu? Bisa ngitung? Segala sesuatu yang ada berkaitan dengan kita. Semuanya itu ciptaan Allah. Kita ini hanya ciptaan. Orang sama macam-macam. Kita diberi karunia namanya akal. Akal itu untuk meningkatkan, menguatkan, dan menjadikan ta'abud kita menjadi fokus, menjadi benar. Semuanya adalah ciptaan Allah. Sampai panjenengan kukur-kukur itu kehendak Allah. Nih. Kalau panjenengan jauh ini saking-sakingnya loh Bu, saya pengen mengajak panjenengan itu memahaminya lebih cepat, lebih detail gitu loh. Ibu, ketika panjenengan ngemek ini Bu, Pak Krenjel, paham? Ciptaan Allah. Kemudian ben rodo mangkal ke poho. Ketika apa ini? Ciptaan Allah. Kalau ini. Yeah. Kalau ada hidung tanpa itu bukan hidung namanya. Paham? Kalau mata tanpa itu tadi bukan mata namanya. Karena mata dikatakan mata apabila keluar itunya tadi. Ya, sopan banget ya saya ya, nggak menyebutkan loh. Iya ya, kalau sopan. Ada hidung kok nggak mengeluarkan itu tadi, bukan hidung namanya. Gitu. Kalau ada orang nangis gerung-gerung kok tidak meneteskan air mata, namanya nggak nangis. Menggerung-gerung. Begitu dan seterusnya. Sedetail itu ciptaan Allah. Khaliqu kulli syai'in, segala sesuatunya adalah ciptaan Allah. Tidak ada satupun di dalam kehidupan kita ini yang bukan ciptaan Allah. Makanya kemarin saya mengatakan, Ibu, janjannya kita berbuat maksiat itu tidak apa-apa. Panjenengan berbuat maksiat itu, berbuat dosa itu, jane ora popo. Kenapa kok Allah marah kepada kita ketika kita berbuat dosa, berbuat maksiat? Kenapa kok Allah marah? Penyebabnya adalah kita berbuat dosa di bumi ciptaannya Gusti Allah. Jal nek panjenengan gawe dosa ora nang dhuwur bumine Gusti Allah, ora ngapa-ngapa. Panjenengan berbuat maksiat misalnya dengan mulut yang bertengkar, alah, lah mulut itu kan ciptaan Allah kok malah nggo berbuat dosa. Kenapa nggelendengi tidak dibolehkan? Karena lek nggelendengi mesti nganggo mulut dan mulut itu ciptaan Allah. Jal panjenengan nggelendengi ning aja nganggo ciptaane Gusti Allah ta. Ora apa-apa tenan. Gitu. Nggih. Makanya mungkinkah kita berbuat dosa tanpa menggunakan ciptaan Allah? Mungkin? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Mesti pakai nikmatnya Allah. Lah nikmat kok malahan untuk berbuat dosa? Ya yang memberi ya marah. Tidak ridho kepada kita. Gitu. Makanya ibu-ibu sekalian, yuk bersama-sama. Kita berlatih terus. Tidak ada dosa dalam hidup kita.
Mungkin enggak? Tidak mungkin. Katanya jawabnya seperti follow. Mungkinkah kita hidup tanpa berbuat keliru, salah dan dosa? Jawabnya tidak mungkin. Loh, kalau tidak mungkin terus gimana? Kita tetap berbuat dosa. Hanya syaratnya dosa itu tidak kita sengaja. Karena kelemahan, karena kebodohan gitu. Di ayat Al-Quran yang lain Allah mengatakan apabila kalian berbuat dosa karena kebodohan kalian, maka Allah Subhanahu wa ta'ala maha luas ampunannya. Makanya ibu-ibu, dosa yang tidak diampuni oleh Allah itu kan dosa yang terencana. Saya mantan pada panjenengan. Saya bilang sama Bu Hastini, yuk dewek ngelendengi yuk Bu, yuk. Loh, ngelendengi kan dosa Pak Aris. Enggak, saya tahu kita ngelendengi dosa. Tapi nanti setelah ngelendengi kita nyun ngapura, Gusti Allah. Oh, gitu. Dilalah saya dengan Bu Hastini dudune podo gitu. Kemudian saya rembukan, ngelendengi wong rono mrene dan lain sebagainya. Setengah jam kemudian pun cukup bahas ini, yuk kita beristighfar kepada Allah. Diampuni enggak? Tidak. Yang diampuni itu yang kadang kita enggak sengaja, yang namanya menungsokan makhluk khotawan, nisyan, suka lupa, yes, tukang salah. Maka Allah mengatakan di dalam ini malah menjadi satu syarat di antara orang yang bertakwa, walladzina idza fa'alu fakhishatan aw dzalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfaru lidzunubihim. Yaitu orang-orang yang melakukan perbuatan dolim untuk diri sendiri dan orang lain. Kemudian dia memohon ampun kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, dia meminta pada ampun pada Allah, dan Allah mengatakan wa may yaghfirudz dzunuba illallah, dan tidak ada yang mampu mengampuni dosa selain Allah. Diampunilah dosa itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun diusahakan segera kita mohon ampun kepada Allah. Enggak apa-apa, Bu. Berbuat dosa itu tidak apa-apa, seperti tidak apa-apanya melu pengajian ngantuk lah, kira-kira gitulah. Melu pengajian ngantuk boleh enggak? Boleh. Tapi nek wis sadar cepet melek dan ojo ngantuk meneh, kan gitu. Iya, enggak apa-apa. Persis seperti kita berbuat dosa boleh enggak? Boleh, tapi kalau sudah sadar berbuat dosa, segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Ibu, Rasulullah SAW itu mencontohkan pada kita, waladhi nafsi biyadih, inni la astaghfirullah fil yaum mi'ata marrah. Demi Allah, saya itu kalau memohon ampun kepada Allah seharian mencapai 100 kali. Saya mohon ampun kepada Allah sehari mencapai 100 kali. Itu Rasulullah. Rasulullah punya dosa enggak? Tidak. Rasulullah punya salah pada Allah enggak? Tidak. Berapa kali Rasulullah mohon ampun? 100 kali sehari. Lah nek panjenengan akeh dosa enggak? Saya aja tak ngaku nggo saya aja. Saya banyak dosa enggak? Banyak epol. Salah ora umum. Nek Rasul 100 kali padahal tidak punya dosa, saya kudune piro? Paham maksudnya? Maka panjenengan memohon ampun kepada Allah 1000, 2000, 1 juta kali, jane kurang. Gitu loh. Nah sekarang panjenengan ngapura kepada Allah berapa kali? Iya kana. Aja krasa dadi rasul. Baik. Ibu-ibu sekalian, itu hanya bagian dari pengembangannya. La ilaha illahu khaliqu kulli syai'in. Allah menciptakan semuanya dan detailnya, bukan main.
Wa'buduh. Yang menciptakan segala sesuatunya itu adalah Allah, maka Allah memerintahkan fa'buduh. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah. Apa bentuk ibadahnya? Semua. Pak, yang namanya ibadah itu kan ketika sholat, ketika tidak. Semuanya jadikan ibadah. Nanti kita menjadi ngecamprang pol hidupnya. Kalau tidak memahami tentang kata-kata fa'buduh. Berapa jam panjenengan sare? Katakan 8 jam, mesing rotok sedengan. 8 jam itu ya. Ya, kalau di dalam kesehatan itu tidur yang paling normal itu 8 jam. Lebih dari itu sudah nggak baik. Kurang dari itu lebih gini nih. Kalau dokter mengatakan kurang dari 8 masih lebih baik daripada lebih dari 8, Pak. Ya, ada loh orang yang kalau tidur seharian 14 jam. Lah, sekarang kata-kata fa'buduh itu sampai dengan urusan tidur. Kalau kita tidur sehari 8 jam, ya, berarti 8 jam kan sepertiga ya. Sepertiga. Kalau kita panjenengan ibu, panjenengan sekarang yuswa berapa? Ya. Katakan panjenengan yuswanya 60 tahun. Ini yang 60 tahun kan sudah ada 1, 2. Hanya 2 orang ya, yang 60 tahun ya. Gitu. Gitu. Hanya 2 orang. Ya makanya 60 tahun ke atas maksud saya. Kalau saya 42. Nah, saya kan habis remaja ibu. Ya kan, habis remaja terus dewasa lah. Sekarang saya di dewasa itu. Saya 6 ibu. Paling tidak pernah gitu loh. Pernah 42. Kalau seseorang hidup 60 tahun, berarti kan dia tidurnya 20 tahun. Kalau panjenengan yuswanya 50 tahun atau 45 ben digampang bagi telu, panjenengan le tidur wis 15 tahun. Sepertiga loh Ibu. Panjenengan yuswa 30 berarti panjenengan le tidur 30 tahun. Nah, persoalan terbuka sekarang. Kalau kita tidur 10 tahun dari 30 tahun, sekarang yang 20 tahun untuk beribadah penuh enggak kepada Allah? Nah kan, kejawab di situ. Sing 20 ya Allah. Ya ora ya, lah yang lagi ibadah ya urung genah-genah. Makanya orang yang ibadahnya belum bagus jangan mati enom, Bu. Bu, Mbak, jangan sedo muda kalau ibadahnya belum baik. Ya. Makanya saya sering mengatakan, siapa di antara panjenengan yang sholatnya masih telat? Sok terlambat. Siapa di antara panjenengan yang masih cucu dengan suami? Siapa di antara panjenengan yang masih sok galak dengan anak-anak? Siapa di antara panjenengan yang masih sok pelit nek kon sedekah? Ana jaluki wong sing dipejeti malah dompete. Oh, perkopek dompete digoleki duit 200 kilo. Siapa di antara panjenengan yang masih serik dengan orang lain, dengki dengan orang lain? Coba. Saya mengatakan, orang ngopo-ngopo. Tidak apa-apa, Bu. Panjenengan sing masih senang gelendengi orang, masih senang galak dan orang, masih serik dengan orang, masih tidak apa-apa. Masih suka bentak orang tua, masih suka ngeyel sama orang tua. Tidak apa-apa, enggak apa-apa. Namun diminta panjenengan jangan meninggal dunia dulu. Sebab belum sampai pada titik tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata-kata fa'buduh ini kita fokuskan satu poin dulu, yaitu ketika kita tidur mesti berdoa. Kenapa? Jangan main-main Ibu. Yang menyebabkan sesuatu menjadi besar dan banyak itu kan sedikit demi sedikit toh. Oh iya Bu ya.
Panjenengan yang sekarang yusonya sampai 70 tahun itu kan lim laku timi semenit, 2 menit, terus kan tadi jadi 1 jam, terus jadi 1 hari, jadi 1 minggu, jadi 1 bulan, 1 tahun, wis itu kemudian nanti yang saiki umurnya yang wis saiki yang umurnya wis 30 tahun. Saya masih ingat banget Ibu ketika saya usia 32, kaya ngono kae. Lah kok sekarang saya sudah hampir 64 Ibu. Enggak kroso itu. Loh, dene yang wis dinake wong tuwa. Loh, dene wis putih kabeh. Loh, dene gitu. Wis ana tanda-tandane Ibu. Ada tanda-tandanya Ibu. Seorang nabi didatangi malaikat. Malaikat ini mengatakan kepada Nabi, Nabi mengatakan kepada malaikat, malaikat kamu datang ke sini ngapain? Boten Nabi, boten napa-napa. Namang silaturahim Nabi. Oh ya wis. Darane arep nyabut nyawaku. Wah, dereng Nabi, dereng. Tasih ra disak wetawis Nabi. Oh ya wis. Aku pesen ya. Sok nek aku arep dipundhut dikabari ya. Oh nggih tentu sedaya kok. Ingkang badhe kapundhut menika wonten tanda-tandanipun. Nah, kemudian beberapa saat kemudian malaikat pergi. Kemudian malaikat beberapa tahun kemudian datang. Nabi bertanya, malaikat kamu mau apa? Kepareng matur Nabi, saya didhawuhi Gusti Allah untuk menyabut nyawa Nabi. Loh kok mendadak kayak ini toh? Injih Nabi. Lah aku kan dhisik wis tahu pesen toh. Nek arep nyabut nyawaku, aku diwehi kabar. Orang mendadak kaya ngene. Loh, kan sampun Nabi. Kabaripun kan sampun. Lah endi kabari? Lah menika rek mau panjenengan sampun petak lekon kabar Nabi. Kulit panjenengan sampun mengkeret, panjenengan sampun ngantukan to Nabi. Nggih. Menika tondo lho Nabi. Nyawa niki kula ora nyindir panjenengan sing ngantuk lho nggih. Wong ngantukan niku jebul dadine tondo. Nggih. Nggih. Panjenengan menawi dahar sampun mboten saged kathah to Nabi. Heeh. Lah menika tondo. Menika kabar Nabi. Nggih. Panjenengan sak menika sampun mboten remen kalian jeroan to Nabi. Ha iya. Ha menika tanda. Nah panjenengan lenggah radi sawat tapi sedang lemenyat terkaos Nabi. Oh, lah menika tanda yang berdirinya rada rekoso itu tanda itu. Saya nggak ngaji hawane golek lendean. Ini itu tanda itu. Enggak ada, saya enggak ada yang sindir itu. Iya. Itu sudah ada tanda-tanda kita itu. Saya dulu masih seneng Ibu, saya jujur. Saya dulu yang namanya makan itu serana sing rana yang datul semuanya yang saya senangi saya makan. Nek ono tapi lho. Ya mestilah. Iya, saya makan ini makan itu. Tapi sekarang saya sudah atur ini mau. Yang mau kekaikan saya nggak mau gitu. Saya makan semuanya saya makan. Semuanya saya makan yang layak dimakan loh ya. Tapi saya sudah membatasi diri. Saya babat, iso, dan lain sebagainya masih saya makan. Syaratnya 2. Nek ono, tur saya makan sedikit. Gitu. Nek ono. Ya orang ono. Nah, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, tidur kita harus jadi ibadah. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam kalimat fa'buduh, sembahlah Allah, artinya beribadah. Semua yang kita lakukan ibadah. Jangan sampai yang tidak ada yang ibadah. Panjenengan ngasai, mengucap bismillah itu ibadah. Panjenengan di meja ada petilan tempe gelepung, tempe kemul, geletak nang dhuwur meja, dijokok bismillah itu ibadah. Apa meneh tempe kemuli, gitu. Ibadah sing pol itu. Nggih.
Jadi ketika panjenengan tidur langsung geledak, langsung lep hilang, Masya Allah. Panjenengan kehilangan waktu sehari itu tidak beribadah sepanjang panjenengan tidur. Kalau 7 jam berarti selama 7 jam kita hilang ibadah. Ini mau ngeling-ngeling ya. Maka Rasulullah SAW mengajari ketika kita mau tidur, kita membaca Bismika Allahumma ahya wa Bismika. Nek bisa 3 kali. Kalau belum bisa tidur, panjenengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Kalau belum tidur juga, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Kalau belum tidur juga, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Belum tidur juga, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Kok belum tidur juga? Subhanallah, 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 subhanallah. 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Kok belum tidur juga? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sampai terakhir, kok belum tidur juga? Jangan nekat, bangun. Ambil Valium, demplok. Jo, mapan klepek. Tapi ya kebangetan ya nek ngantek surat Tabarok Al-Mulk selesai ngere urung sare gitu loh. Oh Pak Aris lah, kula niku sekesuk ora ana gawean kan Pak Aris. Lebar subuhan turu tekan zuhur. Tangi turu zuhuran maem turu meneh tekan asar Pak Haris. Lebar asaran kula turu meneh tekan maghrib. Lanjur ngaji isaan lah kok ora iso turu ngantek tekan jam 12 keleng-keleng terus walah ya wis gitu nggih. Banyak-banyaklah panjenengan mempunyai simpanan Valium itu. Itu jadi ibadah itu keseluruhan. Tidak ada yang tidak bisa dijadikan ibadah. Kecuali yang refleks-refleks lah itu yaudah, refleks itu kan bagian dari kumulatif kan. Panjenengan masak, ibu panjenengan masak, kemudian panjenengan berhenti sedetik 2 detik, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah jadikan apa yang hamba lakukan ini ibadah apa ya Allah. Mulai panjenengan ambil berambang, diri saya berambang, kemudian panjenengan kepada saya beripati, kepada saya Masya Allah ini maghfirah, terus diri saja terus maghfirah gitu. Iya, lombok berambang sekilo dintekno karena pengen dapat maghfirah gitu ya. Kemudian setelah itu hadapi suami adalah alat ibadah. Anak-anak adalah alat ibadah. Uang panjenengan adalah sarana ibadah. Jangan pernah mengeluh dengan keuangan. Ya Allah, mengsemene pri kitanya ya Allah. Enggak cukup ya. Naudzubillah, tidak itu. Uang yang dikeluhkan itu tampak semakin sedikit. Tetapi uang yang disyukuri akan terasa lebih banyak. Paham? Ketika panjenengan mempunyai duit 500.000. Kalau ditanya 500.000 terbanyak atau sedikit? Jawabannya tergantung perbandingan. Panjenengan punya duit 500 ya Allah, meng 500.000 ya seneng temennya tangane kono ya Allah. Pangasalake bojone wae gajine semono. Nyeruan meneh bajine semono iki meneh duit jangan kaya ngono ya Allah, nanya ming kaya ngene. Sedikit. Tapi begitu panjenengan Masya Allah, alhamdulillah ya Allah. Tak hitung-hitung dibanding ke wong mbok gendong kae ya Allah. Kemarin saya wawancara dengan mbok gendong. Saya tanya, "Yo, panjenengan nek sedinten hasilnya pinten yo?" Lah nggih, boten saged sami nggih. Nah, pinten sih? Nek dong pas terang nika, terang, rame, niku kula sok angsal 60.000. Oh nggih.
Kathah nggih nek swidak nggih. Tapi niku langka sangat. Lanjut sing kadang-kadang asri, nggih paling nek sing asin niku nggih paling-paling kalih dosa selangkung. Nek dong pas jawah-jawah nika sepi sangat di kula niku angsal kadang mung sedasa ewu gangsal welas sehari. Panjenengan mau mengeluh gimana? Penghasilan panjenengan lebih banyak mana dengan Mbok Ngidong ini? Masih pantas kita mengeluh? Demi Allah, kita nggak pantas mengeluh. Gitu. Maka orang yang tidak mengeluh pasti orang yang senang sedekah. Orang yang suka mengeluh pasti tidak suka sedekah. Selalu itu. Apakah orang pelit itu bisa tercetak karena keadaan? Iya. Kalau dia banyak mengeluh, gersulo dengan rezekinya, maka dia akan sulit sekali membantu orang lain bersedekah pada orang lain. Sampai akhirnya orang itu tidak pernah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Man aghatsa malhufan. Siapa yang menolong orang-orang yang kesusahan, meringankan beban orang yang susah. Kataballahu salasan wa sab'ina maghfirah. Maka Allah akan menuliskan, menetapkan orang itu mendapatkan 73 jenis ampunan. Orang yang senang menolong orang, meringankan orang, memberikan memberikan kemudahan pada orang lain, maka dia mendapatkan 73 kemudahan. Wahidatun solahu amrihi kullih. Yang satu diturunkan di dunia. Dari 73, yang satu diturunkan di dunia. Apa bentuknya yang satu? Bentuknya yang satu ini. Semua urusan hidupnya dimudahkan oleh Allah. Allahu Akbar. Siapa? Yang suka menolong. Siapa orang yang suka menolong? Orang yang gak ngeluh. Siapa orang yang gak ngeluh? Orang yang paham benar bahwa apa yang kita miliki adalah yang terbaik. Maka dia adalah orang yang bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Kemudian Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, wasintani wasab'un. Adapun yang 72, wasintani wasab'un lahu darajatun indallahi yaumal qiyamah, diberikan derajat tinggi sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Masya Allah. Ibu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak bisa bermanfaat bagi orang lain. Lah ini ada orang manfaat orang. Ini senengnya pecuca-pecucu, ngomong nek ngomel dawa banget tenan duwe titik koma. Kadang-kadang ini malah dan lain sebagainya. Nah, pilih Ibu, jadilah orang yang bijak, yang lembut, jangan suka marah Ibu. Marah tidak pernah menyelesaikan masalah. Jangan mendengki orang lain. Karena di akhirat besok Allah selalu mencari ainal mutahabbun. Siapa orang yang selalu mencintai sesamanya? Siapa? Mana? Orang yang suka damai, cinta terhadap sesama. Tidak ada dendam itu. Tidak usah ada dendam. Tidak usah ada serik. Yang ada kita beribadah dan terus beribadah. Membersihkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa perlu diminta perhatian orang lain. Wis ben orang lain mau ngomong apa terhadap kita. Yang pasti kita tidak bersalah, khianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu, saya nggak sanggup menyelesaikan ayat 103 dan 104 karena waktunya sudah tidak memungkinkan, sudah jam 11:30 kurang seperempat. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Saya palang pamit Ibu. Untuk besok tanggal 5, waktunya sama, kita tetap, tapi begitu jam 10 saya lari. Gitu, Ini karena apa? Ya gimana, saya
Saya udah bilang sama NA ini saya dimintai hari Ahad terus. Ini Ahad ini nanti berakhir saya kan tanggal 26 Desember. Kalau saya masih hidup tapi. 26 Desember beruntun. Nah, risikonya kalau Ahad, Ibu, Ahad kan ya gitulah jadwalnya. Ya. Ada orang mengatakan, Pak Hades, saya itu minta pengajian ke Panjenengan itu udah yang ke-6 kali ini, masa nggak dapat juga sih? Gitu. 6 kali, Bu. Minta saya nggak bisa, minta lagi nggak bisa, minta lagi nggak bisa. Sekarang setelah ini saya dipaksa. Mosok sih nggak bisa terus. Kapan saya mendapatkan kesempatan? Akhirnya yaitu tadi. Ya, insya Allah. Ya. Acaranya jam 10, saya minta jam setengah 11 saya bisa sampai tempat panjenengan. Betul apa Pak, jam setengah 11, makanya jam 10 harus selesai jalan ke sana gitu. Tapi yang tanggal 5, tanggal 5 insya Allah, ya belum tentu terjadi sih, belum tentu saya bisa, gitu. Ya gitunya ibu-ibu sekalian, karena tidak ada pertanyaan, saya nggak ada pertanyaan kan ya Mbak ya? Ada? Oh ada ya, semoga silakan. Saya terima kasih pada Ustadz Haris. Semoga mungkin yang di Al-Arqam ada yang mau bertanya. Sebelum saya bacakan yang di Yub. Belum? Kalau belum ada, saya bacakan yang di Yub. Ustadz ada yang pertanyaan. Mohon pencerahan Ustadz, bagaimana kiat-kiatnya agar kita istiqomah mengenalkan Allah kepada anak-anak sejak dini? Baik, satu, jangan pernah bersentuhan dengan makanan haram. Kita makan halal saja belum tentu istiqomah. Apalagi kalau yang dimakan ada haramnya. Saya mohon maaf Ibu. Panjenengan kalau yang mencari rezeki adalah suami, itu perlu dikontrol. Perlu dicek, enggak gojeh sih. Cuma dicek, Pak, ini Pak, ojo ngada kecipritan yang haram. Gitu. Tapi dengan baik-baik. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Karena pertanyaan itu bisa menjadikan masalah. Pak, iki duit iki 100% halal apa orang? Itu suami bisa ngamuk itu. Kalau pertanyaan nadanya salah. Ya, monggo yang bijak. Kemudian yang kedua, Ibu, bahwa hanya orang saleh salihah sajalah yang mampu mendidik anak-anak menjadi saleh dan salihah. Saya ulang. Hanya orang tua yang saleh dan salihah sajalah yang boleh mengharap anaknya menjadi anak yang saleh dan salihah. Karena orang yang saleh adalah orang yang ketika setiap adegan dalam kehidupan selalu dirasakan nyaman oleh anak-anak. Kalau panjenengan masih ada hal-hal yang tidak nyaman bagi anak-anak, berarti panjenengan kita masih perlu koreksi diri. Tegas itu bukan galak. Dan tegas itu bukan jelek. Tapi tegas adalah ketulusan dan tanggung jawab terhadap Allah. Anak di waktu tertentu panjenengan mesti harus mempunyai ketegasan. Makanya seorang ibu harus mempunyai 3 figur sekaligus, harus. Yang pertama, dia harus bisa menjadi teman bermain anak-anak. Ya guyon ke sana kemari, nek perlu panjenengan yang kagungan putra, yang putri-putri itu, yang kecil-kecil itu harus pinter, Pak. Pasaran itu. Harus pinter. Gitu. Bapak pun juga gitu. Bapak mempunyai dengan anak putri harus bisa menyesuaikan, dan kemudian mentang-mentang bapak apa orang ngerti yang dilakukan anak perempuan, tidak, harus ngerti. Gitu. Ibu, banyak percaya enggak? Yo, siapa yang pengen dolanan dengan saya? Saya bisa bekelan loh, Ibu. Serius, saya bekelan bisa, Ibu. Kenapa? Karena anak saya yang 3 pertama perempuan, Ibu.
Saya namanya pasaran. Sekarang Bu, saya kalau namanya ngerajang bawang, berambang, oncang dan sebagainya selincah. Gitu. Kenapa? Karena zaman kecil saya pasaran dengan anak-anak. Dan pasaran itu kan ngerajang-ngerajang, yang ini yang godong dirajang, nanti dikasih ini, kemudian apa namanya yang namanya ampas itu kalau ibunya lagi nyanten, ampasnya tidak boleh dibuang. Nanti saya belikan teres, ada yang kuning, ada yang merah, ada yang hijau gitu Bu. Nanti kemudian dijual, kemudian nanti yang apa namanya kadang-kadang saya menjadi pembeli, kadang-kadang saya menjadi penjualnya, kadang-kadang saya membuat, saya mengantarkan, kadang saya jadi pelayan dan sebagainya. Pokoknya asik gitu. Ya, di halaman rumah itu kalau hari-hari libur itu seharian itu utak-utak dengan anak-anak. Harus bisa menjadi teman bermain. Yang kedua, harus bisa menjadi guru anak-anak. Kalau anak-anak mempunyai PR, penjenengan harus tanggung jawab. Jangan sok sibuk. Ini PR-nya bareng ya digarap-garap ibu. Kadang-kadang kita tidak mudeng Ibu. Saya kalau matematika, anak-anak di atas kelas 3, 4, 5, 6 itu saya sudah enggak mudeng. Matematika sudah enggak nyaut. Paling-paling saya pancing-pancing. Lah Bu Guru ngendika apa? Bu Guru kan ngendika ngene iki, Pak. Ini di banking ini jadi tiba. Oh, Mbak Ani ini iki. Rembuk-rembuk itu kalau mentok biasanya saya nelpon adik. Karena adik saya guru matematika, PMI, ini soal ini selain garap sih pergi, tolong tinggal WA ke ya. Kemudian dia pengen, oh, tetapi anak-anak nggak tahu kalau saya WA adik saya. Jebule ini keleng garap, kok ya pinter-pinter, padahal saya diwarai orang itu. Untuk apa? Untuk menjadikan bahwa anak-anak percaya kepada kita. Kalau sampai anak tidak percaya pada kita, nanti anak garap dewek. Artinya tidak pernah minta tolong, padahal dia butuh pertolongan. Jadi akhirnya ada anak yang akhirnya apa? Tidak garap PR. Karena ketika ditanya, anak PR apa ora? Ora. Kenapa? Karena dia mau ngomong dan ibu ini paling-paling ibu ini ora iso ora lah. Yang WHO kan gitu. Nah, makanya jadi orang tua mesti jadi guru. Harus jadi guru. Yang ketiga, harus menjadi seorang ibu yang berwibawa, yang disegani oleh anak. Ketika anak dolanan aja pada jam malam, adik bobo, iya Bu, adik bobo, pun tinggal capek, boten barang, pun bobo, saniki bobo. Tapi Bu, adik bobo, bukan galak, tapi ini waktunya tidur, anak harus dijaga. Adik sinau. Lu kok malah dolanan emoh sinau, bondet buku nih, dan sebagainya. Ayo. Kali ibu harus menjadi seorang ibu, gitu. Adik maaf, adik dan lain sebagainya yang kira-kira tidak memberatkan anak-anak ya cuman adik ngumbai. Ya jangan, anak-anak SD belum waktunya ngasai dek, ini adik tianu nggih diasai dewek nggih, piringnya nggih dan lembut gitu. Dan kalau bisa memang kadang-kadang yaitu saya mengalami saya dengan anak-anak boso, tapi anak-anak orang tahu boso dengan saya. Kejadian panjenengan mungkin semacam itu. Tapi akhirnya bahasan bis gede di atas SMP ke atas sudah mulai boso selama orang tuanya tetap boso. Gitu. Dan tentu itu dilakukan konsisten terus. Gitu. Insya Allah, dengan dasar hati yang penuh ikhlas, permohonan kepada Allah akan Allah berikan. Namun diberikan kepada orang yang sesuai dengan kehendak Allah. Gitu. Makanya jadilah orang yang sesuai kehendak Allah, yaitu saleh dan salihah. Saya kira itu jawabannya. Sampun, sampun. Baik, ibu-ibu sekalian, hal yang paling membahagiakan saya adalah kalau usai pengajian dan sampai pada titik saya mengucapkan salam penutup. Itu paling bahagia saya. Persis panjana WHO. Iya. Demikian ibu-ibu sekalian, semoga bermanfaat saudara-saudara sekalian, mbak-mbak semuanya dimanapun berada.
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian ini ada salah, kurang, ataupun hal yang tidak berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf. Nasrun minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.